Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian guru dan lembaga pendidikan. Guru merupakan seorang pemimpin. Guru adalah pemimpin dari murid-murid yang ada di bawah asuhannya. Sebagai seorang pemimpin, wajar jika guru menjadi kebanggaan dari murid-muridnya, dipuji oleh murid-muridnya, dan sekaligus merupakan tempat kepercayaan dari murid-muridnya. Oleh karena itu, persyaratan jasmaniah bagi seorang guru yang pertama ialah guru tidak boleh mempunyai cacat tubuh yang nyata. Misalnya, mata juling, mulut sumbing, jalannya pengkor, pincang, dan lain sebagainya. Di samping memang bisa mengganggu guru dalam menunaikan pendidikan, dalam menunaikan tugasnya, akan mengurangi atau menghilangkan kebanggaan murid itu kepada gurunya, dan bahkan dapat mendatangkan kekecewaan di hati murid-murid. Kekecewaan murid terhadap keadaan fisik gurunya sangat berpengaruh pada suasana pengajaran dan pendidikan, dan dengan sendirinya berpengaruh kepada hasil pendidikan. Guru adalah unsur terpenting dalam pendidikan di sekolah. Guru merupakan ikatan utama bagi siswa-siswanya. Namun, pada umumnya orang tidak memandang guru sebagai orang yang pandai, yang mempunyai intelijensi yang tinggi. Kemudian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimaksud ialah lembaga keluarga, sekolah, dan masyarakat yang memiliki peranan sangat strategis yang akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Oleh karena itu, eksistensi pendidikan, baik di sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat, sangat berperan bagi pembinaan generasi muda. Ketiga lembaga pendidikan haruslah saling mendukung, tidak mengandalkan yang satu atas yang lain. Pembinaan dan tanggung jawab lembaga pendidikan. Untuk dapat memahami usaha pembinaan dan rasa tanggung jawab pendidikan yang dilakukan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal adalah usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, terarah, dan sistematis melalui suatu lembaga pendidikan yang disebut sekolah. Pendidikan informal adalah usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, tidak berencana, dan tidak sistematis di lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja dan berencana, tetapi tidak sistematis di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Semua usaha pendidikan yang diselenggarakan di atas tertuju kepada satu tujuan umum, yaitu untuk membentuk peserta didik mencapai kedewasaan, sehingga ia mampu berdiri sendiri dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Arafanur Hikmah akan menjelaskan tentang peran guru dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Yang pertama, dalam perbedaan agama. Peran guru sangat penting untuk menerapkan secara langsung beberapa aksi guna membangun keberagaman siswa. Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman di sekolah. Di antaranya, seorang guru harus mampu untuk bersikap demokratis. Artinya, dalam setiap tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataannya tidak diskriminatif, yaitu bersikap adil dan tidak menyinggung murid-murid yang berbeda agama dengannya. Misalnya, ketika pelajaran sejarah, guru menjelaskan tentang materi perang salib yang melibatkan kelompok Islam dan Kristen, maka ia harus bersikap tidak memihak kelompok agama yang terlibat di dalamnya. Apabila guru memihak terhadap salah satu agama yang terlibat dalam perang tersebut, maka analisa dan penjelasan akan menjadi subjektif. Akibatnya akan melukai hati murid yang menganut agama yang berbeda. Selain itu, juga dapat menimbulkan permusuhan dalam diri di antara murid-muridnya. Guru harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama. Contohnya, dalam peristiwa bom Bali pada tahun 2003, maka seorang guru harus menjelaskan bahwa sebaiknya kejadian tersebut jangan sampai terjadi lagi. Di dalam semua agama jelas dikatakan bahwa penggunaan segala macam bentuk kekerasan tidak dibenarkan. Seorang guru harus mampu menjelaskan inti dari ajaran agama adalah menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Lalu yang kedua, perbedaan bahasa. Dalam masyarakat saat ini akan timbul rasa bahwa kelompok kita lebih baik dari kelompok bahasa-bahasa lainnya, seperti tumbuhnya diskriminasi terhadap bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang lain. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan bahasa yang ada di dalam sinetron
berbagai televisi. Dalam beberapa kisah sinetron ada pelabelan dalam bahasa atau dialek tertentu yang membedakan status sosial, misalnya dialek Jawa, Madura, dan Betawi. Identik dengan bahasa orang-orang pinggiran yang berstatus sosial rendah, seperti pembantu rumah tangga, penjual sate, dan orang-orang yang tinggal di komplek perkampungan. Hal ini tentu merambah kepada siswa yang tidak lepas pada penggunaan televisi dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itu, peran guru penting untuk membangun kesadaran bahwa agar peserta didik mampu melihat secara positif tentang keberagaman bahasa yang ada. Dalam hal ini, ada 2 poin penting yang dapat dilakukan guru. Yang pertama, guru harus mempunyai wawasan yang cukup tentang bagaimana seharusnya menghargai keberagaman bahasa. Wawasan ini adalah dasar seorang guru agar sikap dan tingkah lakunya menunjukkan sikap yang sama dan selalu menghargai perbedaan bahasa yang ada. Kemudian, guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap masalah-masalah yang menyangkut adanya diskriminasi bahasa yang terjadi di dalam dan di luar kelas. Contohnya, ketika ada kejadian mayoritas peserta didik menertawakan salah satu dialek dan aksen bahasa salah seorang siswa yang sedang mengungkapkan pendapatnya di kelas, maka guru harus segera mengambil tindakan, seperti menghentikan tindakan siswa yang sedang menertawakan dan memberikan penjelasan bahwa menertawakan aksen dan dialek orang lain adalah tindakan yang tidak terpuji dan dalam dunia akademis tidak dibenarkan, karena seharusnya penuh dengan nuansa saling menghargai antara sesama. Selanjutnya, yang ketiga, dalam perbedaan gender, guru mempunyai wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender. Wawasan ini penting karena guru adalah figur utama yang menjadi pusat perhatian siswa di kelas, maka harus mampu bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik perempuan maupun laki-laki. Sensitif terhadap permasalahan gender, seorang guru harus sensitif terhadap permasalahan gender yang terjadi di dalam maupun di luar kelas. Seorang guru harus bisa mencegah dan memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa tindakan mereka adalah tindakan diskriminatif yang tidak dibenarkan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Denny Adrian akan melanjutkan materi yang terakhir. Yang keempat, perbedaan status sosial. Dalam negara yang sedang dilanda krisis sosial seperti Indonesia, timbulnya kesenjangan sosial di dalam kelompok masyarakat yang miskin dan kaya sulit dihindari. Hal ini menimbulkan berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat, seperti kelompok masyarakat kelas atas yang mempunyai sumber penghasilan yang lebih, kelompok masyarakat kelas menengah yakni yang mempunyai penghasilan tetap yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, dan kelompok masyarakat kelas bawah yakni golongan masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak mencukupi kebutuhan. 5. Perbedaan etnis. Adanya keberagaman etnis dan ras yang berbeda di Indonesia seharusnya tidak membuat masyarakat terpecah belah dan saling memusuhi. Dalam sejarah banyak kisah yang menceritakan pernah terjadi konflik atas etnis di Indonesia seperti yang terjadi di Kalimantan tahun 1933 dan di Sampel Kalimantan tahun 2000. Kemudian yang keenam, perbedaan kemampuan. Manusia dilahirkan dengan kemampuan berbeda. Ada yang dilahirkan berbeda secara fisik seperti difabel, tunanetra dan lain-lain. Dan juga ada yang berbeda secara non-fisik seperti gangguan mental dan tingkat kecerdasan yang rendah. Perbedaan kemampuan tersebut dapat menyebabkan timbulnya diskriminasi dan pengurangan hak individu terhadap seseorang yang mempunyai kemampuan berbeda. Hal ini akan memberikan kehambatan bagi mereka untuk menjalankan aktivitasnya dan berpresentasi di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuria akan menjelaskan tentang peran lembaga pendidikan pelaksanaan pendidikan multikultural. Nah, yang pertama, peran sekolah dalam pendidikan multikultural. Peran dan tugas sekolah sangat penting dalam pengembangan kemampuan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan bertindak dalam menghadapi realita kehidupan yang berkemajuan dan berkeadilan didasari atas perbedaan multikultur dan multietnis. Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Di dalam lembaga pendidikan perlu mengembangkan kesadaran kolektif dan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan
pluralitas bangsa, baik etnis, budaya, agama, hingga orientasi politik. Nah, karena itu pendidik dan tenaga kependidikan tidak layak bila memperlihatkan sikap dan perilaku yang bersifat diskriminatif, menghina, melecehkan etnis, budaya, agama di dalam kehidupan sekolah. Sikap dan tindakan respek terhadap multi etnis dan multikultural harus menjadi bagian dari materi pembelajaran ataupun kurikulum pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Nah, jenis pendidikan baik sekolah yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat multibudaya yang berbasis saling menghargai, menghormati, dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekolah sebagai agen perubahan diharapkan dapat menyediakan keterampilan hidup dan moralitas publik kepada peserta didik. Masyarakat haruslah berpartisipasi di dalam proses pendidikan di sekolah dengan memberikan sumbangsi pemikiran, dapat mendorong dan mengembangkan cakrawala pendidik menuju masyarakat multikultural dalam usaha menentukan keberhasilan pemahaman lintas budaya peserta didik. Cara mengajar, kepribadian guru, materi pembelajaran dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dalam mendukung pengembangan situasi dan kondisi yang kondusif di sekolah berdasarkan pada kehidupan multikultural bagi warga sekolah dapat dijadikan modal peserta didik untuk hidup di dalam masyarakat yang bersifat multikultur. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.